Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Setiawan dengan NPM 243510079. Video kali ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak dosen M. Rizky STMNG, M. Rizky Fadila STMNG, yang dimana tugasnya itu adalah saya akan mempelajari secara mandiri apa itu authentication. Dan di sini saya menggunakan website medium.com untuk mempelajarinya. Baiklah, langsung saja ke pembelajaran mandirinya. Memahami Open Authentication 2.0 API Security. Apa itu Open Authentication? Dikutip dari Wikipedia, OAuth atau Open Authorization adalah suatu protokol terbuka yang memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber pribadi mereka, misalnya foto, video, dan daftar alamat, yang disimpan di suatu situs web dengan situs lain tanpa perlu menyerahkan nama pengguna dan kata sandi mereka. Ketika kita membuat third party apps dan salah satu fitur dalamnya yaitu mengakses lagu di Spotify, misalnya, resource owner atau user akan memasukkan username dan password Spotify untuk kemudian mengakses lagunya. Open Authorization Server akan menjembatani interaksi antara resource owner atau user dan klien atau third party apps. Open Authorization Server yang melakukan proses authentication dan authorization, klien akan mendapatkan akses token dari authorization server jika proses authentication dan authorization berhasil. Klien akan mengakses resource melalui API yang disediakan resource server, contohnya Spotify, dengan menggunakan access token. Akan dijelaskan lebih jelas pada bagian grant type. Open Authorization Rules. Di sini kita akan mengenal beberapa peran atau faktor yang memerankan proses Open Authorization, sama seperti aktor pada film yang memerankan peran secara spesifik. Pada Open Authorization pun terdapat aktor yang memerankan peran masing-masing sehingga proses Open Authorization dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, resource owner. Resource owner adalah user yang memiliki resource. Resource owner dapat mengakses data secara langsung ke Twitter, contoh dengan cara login pada twitter.com, namun dalam konteks Open Authorization bukan akses secara langsung yang dimaksud, tetapi secara tidak langsung di mana user mengakses data melalui third party apps. Open Authorization Server atau Provider. Terdapat 3 komponen dalam Open Authorization Provider. Yang pertama, Authentication Component, yang menyediakan login page yang ditampilkan ke user. Lalu Consent Component, muncul setelah proses Authentication Component selesai. Komponen ini akan memunculkan page lain yang berisi informasi persetujuan bahwa third party apps akan mengakses beberapa informasi dari user. Lalu Token Management, komponen ini bertugas untuk menjaga token-token yang sudah diberikan oleh authorization provider yang tersimpan pada database. Komponen ini juga bertugas memvalidasi token yang di-request oleh klien. Klien atau third party apps. Klien pada aplikasi pihak ketiga yang akan mengakses data dari resource server. Klien dapat berupa web apps, mobile apps, dan lain-lain. Resource provider atau server. Ibarat rumah bagi resource atau data yang mana bertugas melindungi resource. Resource owner dapat mengakses resource melalui resource server yang diakses dengan menggunakan HTTP protocol dan disediakan dalam bentuk web API. Web API harus memastikan bahwa hanya user yang terautentikasi dan terauthorization yang dapat mengakses data. Klien harus memberikan akses token pada HTTP header ketika ingin merequest suatu data. Yang harus pertama kali web API lakukan di setiap request yang masuk dalam memeriksa validitas akses token ke authorization server. Jika akses token yang dikirim valid, maka klien berhak mendapatkan data. Berikutnya, grant type membuat proses Open Authorization 2.0 sangat fleksibel. Grant types merupakan proses pemberian akses ke resource atau sumber data yang dilindungi dengan berbagai cara dan keamanan data yang berbeda. Jenis Authorization Code Grant Type. Authorization Code Grant. Jenis Grant Type Authorization Code ini tidak jauh beda dengan Open Authorization 1.0 dengan enkripsi yang lebih sedikit. Jenis Grant Type ini paling aman di antara jenis Grant Type yang lain. Ada beberapa tahapan dalam proses Authorization Code Grant Type. Yang pertama, Authorization Code. Pada tahap ini, klien akan meminta Authorization Code menggunakan endpoint yang bernama /out. Endpoint Authorization tidak semua /out tergantung resource server yang menyediakan endpointnya.
ini scam. Proses pertama ini melibatkan resource owner, client, dan open authorization server. Tujuan dari proses yang pertama ini mendapatkan authorization code yang digunakan untuk mendapatkan akses token. Proses ini dimulai ketika resource owner menggunakan third party apps untuk melakukan sesuatu, contohnya meminta data. Lalu klien akan pergi ke open authorization server dengan memanggil endpoint atau /authorize. Terdapat beberapa parameter yang dibawa ketika klien request endpoint /authorize. Response type require diisi kode untuk standar open authorization 2 authorization flow. Client ID require client ID merupakan identitas dari third party apps. Client ID didapatkan setelah mendaftarkan third party apps. Scope opsional. Scope digunakan untuk mendefinisikan informasi apa saja yang akan diminta. Dalam gambar di atas kita ingin meminta data nama, phone, dan per day. State recommended. Random string di-generate oleh klien digunakan untuk mencegah serangan CSRF. Bacanya C-sharp. Dan digunakan oleh klien untuk memaintain antara request dan callback. Redirect URI digunakan oleh open authorization server untuk mengembalikan hasil. Redirect URI yang dikirim third party apps ke open authorization server harus sama dengan redirect URI yang didaftarkan ketika third party apps mendapatkan client ID. Jika parameter ini dimasukkan valid, maka open authorization server akan meredirect ke sebuah halaman login seperti gambar di atas. Resource owner akan memasukkan username dan password yang dikirimkan kembali ke open authorization server. Open authorization server akan memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan valid. Jika valid, maka Open Authorization Server akan mengirimkan kembali ke sebuah halaman persetujuan apakah resource owner mengizinkan datanya diakses oleh third party. Data tersebut sesuai dengan data yang request oleh third party apps pada parameter scope. Jika resource owner setuju, maka Open Authorization Server akan mengirimkan sebuah data ke klien melalui HTTP redirect. Data tersebut berupa parameter kode dan state. Kode akan digunakan klien untuk ditukarkan menjadi token dan state akan diterima merupakan state yang sama dengan state yang dikirim oleh klien. 2. Get the token. Sampai saat ini, kita sudah mempunyai authorization code. Selanjutnya, kita memerlukan akses token untuk request ke suatu resource. Untuk mendapatkan akses token, kita harus request satu endpoint lagi yang bernama /token dengan metode post. Jenis authorization yang digunakan untuk request token yaitu HTTP basic yang mana terdiri dari username dan password yang dipisahkan dengan titik 2 kolon titik 2 yang disebut kolon dan di encode menggunakan base 64. Data username dan password di sini merupakan data yang dimiliki oleh klien third party apps, bukan resource owner. Username yang dimiliki third party apps yaitu sama dengan client ID yang kita lihat sebelumnya, dan password yang dimiliki third party apps merupakan client secret yang bisa didapatkan bersama dengan client ID. Dengan mencantumkan data tersebut, maka Open Authorization Server mengetahui third party apps yang mana yang sedang berinteraksi dengan dia. Parameter grant type digunakan untuk memspesifikasikan jenis grant type yang kita gunakan. Karena sekarang kita menggunakan authorization code grant, maka diisi dengan authorization/_code. Parameter code merupakan authorization code yang kita dapatkan pada tahap pertama. Open Authorization Server akan memeriksa validitas data yang dikirim oleh klien. Jika aman, maka Authorization Server akan mengirim kembali hasilnya ke klien seperti gambar di atas. Akses token digunakan untuk mengakses resource menggunakan HTTP bearer. Refresh_token akan digunakan untuk menggenerate akses token yang baru. Setelah akses token kadaluarsa, masa kadaluarsa server token akan lebih lama dibanding akses token. Expires in merupakan masa kadaluarsa dari akses token dalam satuan detik. 3. Use the token to access a resource. Dalam tahap ini merupakan tahap di mana klien mengakses resource menggunakan token. Baiklah, sepertinya pembelajaran mandiri saya sampai di sini saja karena ada kendala yaitu hujan. Apabila terjadi kesalahan pengucapan atau kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.